Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes bergerak cepat mengungkap kasus pembunuhan yang menggegerkan warga Desa Pende, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku bernama Rokib, 45 tahun, berhasil diringkus saat bersembunyi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Selasa, 17 Februari 2026 dini hari. Penangkapan dilakukan oleh unit Resmob Polres Brebes yang dipimpin Aibtu Titok Ambar Pramono di rumah istri pelaku. Rokib ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan terhadap Sapri, 67 tahun, warga Desa Pende, yang jasadnya ditemukan di dalam koper pada Senin, 17 Februari 2026. Motif pelaku, emosi karena ditampar. Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan berdasarkan hasil penyelidikan cepat di lapangan. Berdasarkan pengakuan pelaku, aksi pembunuhan dipicu oleh emosi sesaat. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku mengambil telepon genggam dan uang milik korban sebelum berupaya menghilangkan jejak dengan memutilasi dan menyembunyikan jasad korban. Akibat perbuatannya, saat ini pelaku terancam pasal berlapis dengan hukuman penjara maksimal 35 tahun penjara. Perlu kami informasikan bahwa alhamdulillah kita berhasil untuk mengungkap kasus pembunuhan kurang dari 24 jam. Alhamdulillah dini hari tadi tim Resmob kita berhasil untuk menangkap pelaku. Ya. Berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh di lapangan, mengarahkan juga pelaku, akhirnya kita menangkap pelaku di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Pak Kapolres, dari hasil otopsi yang dilakukan semalam untuk sementara hasil temuannya korban itu kematiannya sebetulnya. Jadi adanya pukulan benda tumpul yang ada di belakang kepala. Jadi terdapat patah tulang dan juga kerusakan di sekitar tengkuk dan dasar tulang kepala. Ya, jadi untuk korban ini setelah dihilangkan nyawanya oleh pelaku, kemudian pelaku ini berencana untuk memasukkan korban ke dalam koper. Karena tidak cukup, kemudian pelaku memotong kaki dan tangan korban. Untuk penangkapan sendiri dilakukan di mana? Di Majalengka. Ya. Nah, dari keterangan yang sementara didapat polisi, apa alasan pelaku menghabisi nyawa korban? Sementara dari informasi yang kami peroleh, itu pelaku ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih hutang. Jadi pada saat ditagih hutang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi, kemudian pelaku ini mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala, kemudian bagian dada, dan juga ke bagian tengkuk, sehingga korban meninggal dunia. Dan terakhir kan, untuk apa ada unsur 340, dan karena pada saat terakhir kan informasinya pelaku meminta uang atau memancing dengan mau minjam uang lagi. Ya. Sementara kami masih dalami ya, karena pelaku baru kita tangkap, masih kita minta keterangan nantinya. Kemudian perlu rekan-rekan juga ingat bahwa ini juga sudah kita terapkan untuk pasal KUHP yang terbaru. Itu inisialnya adalah R, umur 45 tahun, laki-laki ya, itu punya memang hubungan dengan pelaku utang piutang. Pak Kapolres, dari hasil penyelidikan sementara apa ada unsur pencurian dan kekerasan, dan karena di satu sisi juga barang milik korban sendiri juga dibawa dan Betul. dan apa? Jadi pada saat pelaku ini menghabisi korban, itu mengambil uang dan juga handphone milik korban. Uang sebesar 15.632.000. Ancaman hukumannya apa? Baik ya, kalau berdasarkan pasal yang kita terapkan ya, pasal 479 Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP yang terbaru, itu ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Dan untuk pasal pembunuhannya ya, 458 Undang Nomor 1 tahun 2003 itu ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Berlapis ya, dan berarti. Lapis. Terima kasih. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.